Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davanda Fadila dari Prodi Manajemen Pagi dengan NIM 2892150367. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang UAS Ekonomi Manajerial. Untuk review jurnalnya sendiri, itu pengaruh partisipasinya penyusunan anggaran terhadapnya kinerja manajerial dengan job relevant information, kepuasan kerja dan motivasi sebagai variabel intervening. Lalu penulisnya Herda Ningsi, Rian Nelisari, dan Restu Agusti. Nama jurnalnya Jurnal Akuntansi, tahun jurnal dan jumlah jurnal yaitu 2013 dan jumlahnya 17 lembaran. Yang 5, tujuan penelitian. Penelitiannya terdahulu mengenai kinerja manajerial dan variabel yang mempengaruhinya telah banyak dilakukan pada organisasi yang berorientasi profit. Namun penelitian tentang kinerja manajerial belum banyak dilakukan pada sektor publik, khususnya pemerintah daerah yang berorientasi non-profit. Untuk itu, peneliti tertarik melakukan penelitian pada pemerintah daerah, khususnya kabupaten yang berdiri lebih cepat dibandingkan kabupaten lain yang baru berdiri. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Samsia 2020. Hasil penelitian Samsia tahun 2012 menemukan bahwa terdapat hubungan langsung yang signifikan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dan kinerja manajerial, dan kepuasan kerja mampu memediasi hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial dalam penelitian. Peneliti menambahkan variabel motivasi sebagai variabel intervening. Lalu yang keenam, hipotesis penelitian. Dasar yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat pada output fact coefficient dalam kurung mean, STDEV, p-values. Untuk melihat apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak, dapat dilihat dari nilai tes statistik yang dihasilkan. Dengan melakukan uji dua arah, maka batas untuk menolak dan menerima hipotesis yang diajukan dengan menggunakan A sama dengan 5% dengan nilai T-table sebesar 1,96. Apabila nilai tes statistik kecil dari 1,96, maka hipotesis yang diajukan akan ditolak, atau dengan kata lain menerima hipotesis 0 dalam kurung H akar 0. Hasil estimasi dilihat pada table fact coefficients dalam kurung mean, STDEV, dan p-values berikut ini. Nah, untuk yang pertama di sini ada fact coefficients dalam kurung mean, STDEV, dan p-values. Untuk datanya seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri nih. Ada original sample mean, standard deviation STDEV, standar error atau STERR, dan tes statistik atau STER STERR. Nah, berdasarkan 7 tabel di atas, dapat diambil kesimpulan terhadap hubungan langsung antara variabel yang sudah dihipotesiskan. Yang pertama, kesimpulan pengujian hipotesis. Hipotesisnya sendiri, H1, partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial dengan T hitung sebanyak 1.392, tabel 1,96, dan kesimpulannya ditolak. Lalu H2A, partisipan penyusunan anggaran berpengaruh terhadap job relevant information dengan T hitung 3.248 dengan tabel 1,96 dan kesimpulannya diterima. Lalu yang terakhir ada H2B, job relevant information berpengaruh terhadap kinerja manajerial dengan T hitung 0,372, tabelnya 1,96, lalu kesimpulannya ditolak. Lalu ada lagi H2C, job relevant information memediasi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. Lalu yang tidak memenuhi syarat mediasi atau Baron dan Kenny. Lalu yang kelima ditolak. Nah, nomor 7 untuk populasi dan sampel, data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang didistribusikan langsung kepada pejabat SKPD Eselon 2.
eselon 3 dan eselon 4. Di pemerintah daerah Kabupaten Indargiri Hilir, jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 549 orang. Berdasarkan tabel Isaac dan Michael, pada diperoleh jumlah sampel sebanyak 213 dengan tingkat signifikan 5%. 8. Metode penelitian. Berdasarkan tinjauan teoritis dan pengajuan hipotesis, maka dapat digambarkan mode penelitian sebagai berikut. Kalian bisa langsung lihat sendiri, teman-teman. Lalu yang 9 ada hasil dan pembahasan. Dari 213 kuesioner yang disebarkan, 159 kuesioner dapat diterima. Terdapat 3 buah kuesioner yang tidak diisi lengkap dan 24 berisi data order sehingga harus ditirukan. Total data dapat diolah lebih lanjut ada sebanyak 132 dalam kurung 61,9%. Dari data yang diperoleh, jumlah responden berjenis kelamin pria sebesar 81,06% dan responden berjenis kelamin wanita sebesar 18,94%. Dari total 132 responden, 69,70% atau 92 responden berlatar belakang S1, 73,49% atau 97 responden yang berada pada rentang umur 41 sampai 50 tahun. 65,91% atau 87 responden menduduki eselon 4. 47,73% atau 63 berada pada rentang 2 sampai 3 tahun. Nah, untuk tabel 1 demografi respondennya seperti ini ya. Jadi di sini untuk kriteria sendiri ada frekuensi atau orang, lalu persentase. Untuk jenis kelaminnya ada pria dan wanita. Untuk pria sendiri dengan frekuensi 107 dan persentasenya 81,06%. Untuk wanitanya frekuensinya 25 orang, lalu untuk persentasenya 18,94%. Tingkat pendidikannya ada SMA, D3, S1, dan S2. Untuk SMA dengan frekuensi 10 orang dengan persentase 7,58% dan D3 dengan 3 orang dengan presentasi 2,27%, lalu S1 dengan frekuensi 92 orang dengan presentasi 69,% dengan S2 27 frekuensi dan presentasinya 20,45%. Lalu untuk umur, rentan umurnya sendiri kayak tadi, yang 30 sampai 40 tahun ada di frekuensi 15 orang dengan presentasi 11,36%, yang 41 sampai 50 tahun ada di orang dengan presentasi 73,49%, lalu 50 tahun dengan 2 orang dengan presentasi 15,15%. Untuk eselonnya sendiri, di eselon 2 ada 6 orang dengan presentasi 4,55%, eselon 3 39 orang dengan 29,54%, lalu yang terakhir eselon 4 frekuensi 87 orang, presentasi 65,91%. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kekurangan dan kelebihan jurnal ini tidak ada, jurnal sudah sangat jelas dan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.